Telaga Humanistik. Begal dan geng motor yang tetap eksis dalam mempertahankan ulahnya. Malam itu, di kota tempat saya pernah bergelut dengan kerasnya hidup saat jauh dari keluarga dan orang tua. Saat itu jalan kota tampak sepi, tapi tidak benar-benar tenang. Di sudut-sudut gelap, suara knalpot meraung seperti sedang menatap langit. Beberapa anak muda berboncengan, wajah mereka ditutupi masker dan jaket hitam. Di tangan mereka bukan hanya motor yang melaju kencang, tetapi amarah, kekosongan, dan keberanian yang salah arah. Dan representasi dari kesemuanya itu adalah sebuah alat yang bernama busur. Berita tentang begal dan geng motor seakan tak pernah benar-benar hilang. Setiap kali kita berharap redah, ia juga muncul lagi di jalan lain, di wajah-wajah lain, namun dengan pola luka yang tetap sama. Dan kita pun bertanya-tanya, mengapa mereka harus terus berulah di tengah dunia yang katanya semakin modern? Apakah ini hanya soal kenakalan? Atau ada yang lebih dalam dari luka sosial yang belum tersentuh? Kesepian yang tak pernah diajak bicara, dan sistem yang terlalu sibuk menindak tapi lupa memahami. Bagi sebagian dari mereka, malam adalah panggung untuk merasa ada di jalanan, di atas motor dengan teriakan dan adrenalin. Mereka menemukan semacam eksistensi yang tak mereka dapatkan di rumah atau di sekolah yang tak lagi mendengar mereka. Mungkin geng ini bukan sekedar hanya kelompok kriminal, tetapi tempat di mana seseorang akhirnya merasa diterima, dan meskipun itu dengan cara yang keliru. Dan disitulah tragisnya ketika rasa memiliki datang bukan dari kasih, tapi dari kekerasan. Kita bisa saja menambah patroli dan menutup jalan atau menegakkan hukum dengan tegas. Tetapi jika akar persoalan sosialnya dibiarkan, keluarga yang retak, kemiskinan yang memerangkap, dan ruang sosial yang semakin sempit untuk anak muda menyalurkan energinya, maka geng motor akan tetap terus hidup. Dia hanya berganti nama, berganti wajah, tetapi tetap berasal dari luka yang sama. Kota yang kehilangan ruang empatinya akan melahirkan malam-malam yang kehilangan arah. Dan begal bukan hanya kriminalitas, tetapi juga tanda bahwa kita gagal memeluk mereka yang tertinggal. Kita semua percaya bahwa kekerasan tak lahir dari keberanian, melainkan dari rasa takut yang tak pernah diakui, dan dari keinginan untuk diakui oleh dunia yang tak sempat mengenal namanya. Maka sebelum kita mengutuk jalanan yang berisik dan berita yang menakutkan, maka kita perlu bertanya, sudahkah kita menciptakan ruang bagi anak-anak muda ini untuk merasa berarti, dan ruang tanpa kemudian mereka harus takut terhadap orang lain? Salam teduh dari Telaga Humanistik untuk kota yang ingin aman, tetapi juga ingin manusianya kembali, untuk malam yang masih mencari cara agar tetap terang, meski di tengah raungan geng motor dan berita-berita korban begal dan pembusuran yang selalu menguras emosi kita.